Assalamualaikum cantik, welcome to the Gensip channel again. Hai, gimana? Udah pada lihat belum video Sari yang isinya pasar modal? Apaan tuh? Semoga udah pada lihat ya. Soalnya di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang pasar modal lebih jauh lagi. Dan topik yang kita pilih adalah manfaat pasar modal dari berbagai sisi. So, di video kali ini Sari bakalan nunjukin ke kalian semua manfaat pasar modal dari sisinya investor, yaitu orang-orang yang memutuskan untuk berinvestasi di berbagai instrumen keuangan yang ada di pasar modal. Lalu Sari bakalan nunjukin juga ke kalian banyaknya manfaat pasar modal dari sisinya emiten atau perusahaan yang go public. Kemudian Sari juga pengen nunjukin ke kalian manfaat pasar modal dari sisinya masyarakat. Baik posisi masyarakat di sini sudah menjadi investor ataupun belum menjadi investor sama sekali. Dan terakhir, Sari pengen nunjukin ke kalian manfaat pasar modal dari sisinya pemerintah. Hah? Sisi pemerintah? Emang pemerintah bisa ngerasain manfaatnya pasar modal ya? Nanti kita cek sama-sama ya seberapa bermanfaatnya pasar modal dari berbagai sisi ini. Oke, tanpa harus banyak menunggu, ayo kita mulai. Yang pertama, manfaat pasar modal dari sisi investor. Jadi, ketika mereka memutuskan untuk menginvestasikan dana mereka di pasar modal, maka mereka bisa mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya yaitu mendapatkan keuntungan. Keuntungan di sini bisa dalam bentuk dividen atau laba perusahaan yang biasa dibagikan kepada para investornya, atau bisa juga dalam bentuk capital gain. Capital gain itu adalah selisih antara harga beli dan juga harga jualnya. Bisa juga dalam bentuk bunga pada obligasi ataupun imbal hasil pada sukuk. Dan masih banyak lagi manfaat pasar modal bagi para investor. Contohnya, para investor ini bisa melakukan investasi pada banyak perusahaan sekaligus. Bahkan mereka juga punya hak loh. Hak apaan? Hak suara pada saat rapat umum pemegang saham. Ih, keren kan? Kemudian mereka juga punya potensi untuk mengambil alih kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi kalau misalkan investor menginvestasikan dana mereka banyak sekali di sebuah perusahaan, bahkan proporsi kepemilikan di perusahaan tersebut lebih dari 50%, maka mereka punya hak untuk menentukan arah perusahaan ini maunya kemana. Tidak hanya itu, bagi para investor, mereka juga punya akses loh untuk menilai kinerja dari sebuah perusahaan. Kenapa seperti itu? Ya jelas, karena kan mereka adalah investor. Mereka menjadi salah satu pemilik dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi emiten atau perusahaan yang go public adalah bagi mereka pasar modal itu menjadi salah satu sarana untuk bisa mendapatkan dana segar. Pasar modal juga bisa menjadi pembuka jalan untuk mereka yang ingin ekspansi. Dengan pasar modal, produktivitas mereka juga bisa semakin meningkat dan mereka bisa semakin berkembang. Dan yang tidak kalah penting, pasar modal itu bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif selain perbankan. Sedangkan manfaat pasar modal bagi masyarakat juga banyak. Di antaranya, pasar modal itu menjadi salah satu alternatif bertambahnya lapangan pekerjaan. Mengapa bisa seperti itu? Gini loh, semakin meningkatnya produktivitas dari sebuah perusahaan, semakin berkembang dan majunya perusahaan, maka ini akan membuka peluang semakin meningkat juga lapangan pekerjaan yang dibuka. Jadi bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, bagi mereka yang ingin meningkatkan karir, mereka bisa
untuk melamar kerja di perusahaan yang go public tadi. Kemudian semakin meningkatnya juga pelaku pasar modal, maka ini akan membuka peluang bagi mereka yang punya skill, pengetahuan, ataupun fashion di dalam dunia pasar modal, karena ini menjadi kesempatan bagi mereka. Kemudian manfaat pasar modal yang lainnya adalah memberikan kesempatan bagi mereka yang belum jadi investor bisa jadi investor. Why? Karena menjadi investor itu sangatlah mudah, tidak sesulit waktu dulu. Modalnya pun juga terjangkau. Kedepannya kalau misalkan kalian pengen tahu gimana sih mudahnya jadi investor, nanti tak share di video-video berikutnya. Kemudian ada manfaat pasar modal lainnya untuk masyarakat, yaitu pasar modal itu bisa menjadi alternatif untuk berbagai macam investasi. Di video sebelumnya Sari sudah ada menayangkan video yang isinya ada 2 jenis investasi. Kita bisa investasi pada aset real dan juga bisa investasi pada aset finansial. Nah, instrumen keuangan atau produk-produk pasar modal, baik itu berupa obligasi, reksadana, saham, atau turunannya, itu masuk dalam kategori aset finansial. Yang terakhir, manfaatnya adalah masyarakat itu bisa dengan mudah mendapatkan dan menikmati produk hasil usaha dari sebuah perusahaan. Jadi perusahaan yang sudah go public, mereka punya dana segar yang bisa mereka dapatkan di pasar modal, itu bisa meningkatkan produktivitas mereka, bisa meningkatkan kegiatan usaha mereka, bisa menghasilkan produk-produk terbaru yang inovatif, yang kreatif, dan yang paling penting kita semua pada akhirnya bisa menikmati produk dari perusahaan go public tersebut. Yang terakhir, manfaat pasar modal dari sisi pemerintah. Sebenarnya ada banyak manfaat pasar modal bagi pemerintah loh. Di antaranya, pasar modal itu bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Masa sih? Ya dong. Mengapa demikian? Gini, kegiatan di pasar modal, baik itu transaksi jual ataupun transaksi beli, itu ada pajaknya. Jadi pajaknya itu nanti disetor ke negara dan bakalan masuk ke kas negara dan bisa digunakan untuk masyarakatnya. Kemudian pasar modal juga bisa menarik investor asing. Jadi investor-investor yang ada di luar sana bisa menginvestasikan dana mereka di negara kita. Ya, ini bisa menjadi salah satu indikasi ya kalau menurut Sari, karena kalau misalkan banyak investor asing yang investasi di pasar modal Indonesia, artinya tingkat kepercayaan mereka terhadap Indonesia, terhadap negara ini, terhadap perekonomian, bahkan pasar modalnya Indonesia itu semakin bagus. Terlepas dari pro dan kontranya, semakin banyak investor asing masuk ke pasar modal Indonesia, ya ada kerugian, ada kelebihannya. Ya mungkin nanti bakalan kita buat deh videonya yang berkaitan masalah itu. Nanti Sari jelaskan di sana. Kalau di sini jangan dulu. Kemudian pasar modal juga menjadi salah satu penopang dari perekonomian. Kok bisa gitu ya? Gini alurnya. Yang belum jadi investor, mereka akhirnya mau jadi investor dan memutuskan untuk menginvestasikan dana mereka di pasar modal. Apa yang mereka cari? Salah satunya yang mereka cari adalah keuntungan. Karena ini bisa menjadi salah satu pendapatan mereka selain dari gaji ataupun dari laba bisnis yang mereka jalankan. Nah, inilah salah satu sarana pemerintah untuk bisa melakukan pemerataan pendapatan. Karena sekarang di pasar modal pun tidak hanya orang-orang yang berduit yang bisa masuk dalam dunianya pasar modal, siapapun bisa masuk dalam dunianya pasar modal. Karena modal yang disetor di awal pun, modal yang kita perlukan pun itu sangat terjangkau. Persyaratan untuk masuk dalam pasar modal pun juga sangat mudah. Jadi sekali lagi siapapun bisa masuk dalam dunianya pasar modal. Kemudian kalau dari sisi emiten, Sari kan sudah ada tadi menjelaskan kan bahwa ketika emiten itu sudah mau go public, dia listing di Bursa Efek Indonesia, mereka bisa menikmati banyak manfaat dari pasar modal. Salah satu diantaranya kan adalah mendapatkan sumber pembiayaan alternatif baru selain perbankan. Akhirnya di sini bisa memajukan perusahaan yang go public tadi. Semakin majunya
perusahaan yang go public pasti akan membuka peluang terbukanya lapangan pekerjaan. Akhirnya bagi mereka yang belum punya pekerjaan bisa join lah di perusahaan yang go public tadi, dan tingkat pengangguran akhirnya bisa semakin turun. Bagi mereka yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan yang go public, ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, di sini lagi semakin tinggi daya beli masyarakat maka semakin bagus. Jadi pemerataan pendapatan bisa tercapai, kemudian lapangan pekerjaan semakin terbuka, tingkat pengangguran semakin turun, daya beli masyarakat bisa semakin tinggi. Nah, akhirnya perekonomian kita bisa semakin tumbuh, bisa semakin maju. Nah, itulah salah satu yang bisa menopang perekonomian. So, itulah sharing singkat kita mengenai manfaat pasar modal dari berbagai sisi. Baik itu dari skala yang mikro sampai ke skala yang makro, entah itu bisa dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Seperti judul ataupun topik dari video ini, semoga video ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Sari minta maaf kalau misalkan selama video ini berlangsung Sari banyak melakukan kesalahan. Tungguin video kita berikutnya. Sari pamit. Assalamualaikum cantik.